Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku agak berbeda ya dari video-video aku sebelumnya. Karena ini kayak pure ide aku aja ngebuat video ini, mengingat masih banyak yang menanyakan kan ya, kayak lip produk ini tuh awet enggak, yang itu kayak gimana teksturnya. So, mungkin masih banyak juga dari antara kalian yang masih bingung ya untuk memilih tipe lip produk yang memang bener-bener cocok di bibir kalian. So, bisa dibilang sih ini video untuk kalian yang masih pemula di bidang perlipstikan ya. Karena dulu di awal aku suka lip produk, aku juga sempat nyoba-nyoba banyak ya, sehingga aku bisa bedain teksturnya. Sampai pada akhirnya aku buat channel YouTube dan nge-review lip produk, semakin banyak pengetahuan aku. So, kali ini bakal aku kupas tuntas di videoku perbedaan dari semua lip produk itu kayak gimana, mulai dari packaging, tekstur, hasilnya dipakai di bibir aku, terus keunggulan dan kekurangannya kayak gimana. Buat kalian mungkin yang nunggu video ini penasaran juga ya, karena kalian masih bingung-bingung nih memilih lip produk mana yang cocok di bibir kalian. So, pasti tonton videoku sampai habis. Dan yang pertama, like dulu video ini, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. So, sedikit disclaimer dulu yang di sini untuk semua lip produknya udah pernah aku review pastinya. Jadi kalau kalian pengen lihat review lengkapnya bisa cek di video-video aku sebelum ini. Dan yang kedua, ini beneran untuk kalian yang masih pemula. Jadi kalau misalnya kalian merasa udah tahu nih tekstur lip produk dan lain-lain, mungkin video ini bukan buat kalian. So, langsung aja ya, aku akan ke lip produk yang pertama, yaitu yang sering disebut lipstick. Awalnya dulu aku mikir kalau lipstick itu ya semua lip produk disebut lipstick. Tapi ternyata yang bener-bener lipstick biasanya adalah yang bentuknya lip bullet seperti ini. Kalian bisa langsung lihat aja ya detailnya. So, di sini tuh ada dua macam finish dari lipstick. Aku akan langsung kasih tunjuk aja. Yang pertama aku akan ngebahas dari bentuk lipsticknya dulu nih. Jadi ada lipstick yang bentuknya kayak gini. Kalau dibuka, dia itu memanjang seperti ini, ada sisi miringnya. Dan bentuk yang kedua adalah yang kayak gini. Jadi dia biasanya kayak lebih gendutan gitu. Jadi ini kayak lipstick-lipstick jadul atau mungkin lipstick yang dulu sudah pernah muncul ya. Kayak gini untuk bentuknya. So, ini tergantung preferensi, kamu lebih suka bentuk yang kayak gimana. Yang pasti yang pertama, sekarang aku akan ngebahas lipstick matte atau lipstick dengan finish matte. Jadi di sini aku akan kasih tunjuk ya, diaplikasikan di bibir aku. Biasanya teksturnya ini dia lebih ke creamy, padat, yang bentuknya itu nggak ada glossy-nya, jadi bener-bener matte seperti itu. Kalian bisa langsung lihat detailnya. Dan di sini aku pakai produknya Bare and Bliss yang matte lipsticknya ya, di shade-nya aku pakai ini 07. Dengan pigmentasinya di sini dia pigmented, bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Rata-rata untuk lipstick matte sih kayak gitu ya, tapi ada juga yang mungkin medium to full cover, jadi kalian bisa build lagi. Tapi memang di videoku kali ini aku pilih lip produk yang memang aku suka dan rekomendasikan ya. So, untuk finish matte-nya seperti ini, kalian bisa langsung lihat di bibir aku. Untuk keunggulannya ya, yang pertama, dia ini rasanya ringan waktu dikatupkan, tuh kayak bener-bener nggak berasa pakai apa-apa di bibir. Udah gitu pastinya juga transfer proof, karena memang finishnya matte ya. Jadi kalau misalnya kalian makan ini dan itu dia tuh nggak gampang nempel-nempel gitu di makanan ataupun di gelasnya. Terus bisa dibilang untuk kekurangannya ya, di sini kalau untuk lipstick matte kayak gini cenderung finishnya matte atau lebih ke kering. Jadi mungkin buat tipe bibir kering kadang-kadang ada yang tidak cocok karena kayak tambah kering gitu bibirnya. Cuman bisa disiasati dengan menggunakan lip balm. Dan pastinya ya, kalian harus merawat bibir juga. Kalau misalnya kalian suka lip produk atau ini khususnya lipstick matte, itu kan finishnya matte di bibir. Jadi kalau misalnya kalian sering pakai lipstick matte, usahakan scrub bibir ya. Untuk perawatannya itu sekitar 2 kali dalam seminggu. Udah gitu pakai lip balm itu wajib tiap hari. Jadi kalau misalnya kalian sambil make upan, kalian bisa menggunakan lip balm. Setelahnya nanti dihapus, barulah ditimpa dengan lipstick matte yang kayak gini. Hasilnya bakal lebih smooth di bibir dan menurut aku nggak akan membuat kering ya. Tapi memang kalau misalnya kalian punya garis-garis bibir banyak, itu ada tipe lipstick matte yang kayak agak memperjelas gitu, karena dia matte banget. Salah satunya adalah dari lipstick matte-nya Something nih yang kayak gini. Walaupun lagi-lagi kalau misalnya kalian rajin scrub bibir sih hasilnya nggak bakal yang kelihatan kering banget di bibir. Dan kekurangan selanjutnya, dia walaupun matte transfer proof, tapi untuk ketahanannya biasa aja. Kalau misalnya kalian makan makanan yang cukup berminyak, dia akan hilang di bagian tengah bibir. Tapi kalau makan makanan yang cukup cenderung kering atau cuma minum aja sih masih aman. Dan sekarang aku akan bahas lipstick yang kedua, ini dengan finish lebih ke satin. Aku akan langsung kasih tunjuk aja ya.
Waktu diaplikasikan di bibir tuh, kelihatan dia tuh creamy juga tapi lebih lembab ya. Udah gitu sedikit ada glow-nya, walaupun bukan yang glossy banget karena memang ini satin finish. Keunggulannya pastinya di bibir dia tuh rasanya kayak lebih lembab, lebih ringan dan menghidrasi ya. Karena memang dia bukan yang matte banget kayak tadi. Biasanya kalau satin kayak gini ada kandungan-kandungan skincare-nya juga atau memang dirancang khusus buat kalian yang tipe bibirnya kering. Di sini pigmentasinya dia juga bagus. Untuk kekurangannya sudah pasti ya. Yang pertama dia gampang transfer, tuh masih nempel ya di tangan aku. Jadi kalau kalian makan ini itu akan nempel-nempel. Terus selanjutnya udah pasti gampang hilang nih. Aku hapus tuh segampang itu untuk yang lip dengan finish satin ini. Betul aku pakai Rose All Day yang shade-nya Fish. Ini cakep banget ya, kayak warna-warna nude peachy yang masih soft dan fresh. So, sebenarnya tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalau kalian pengen cari lipstick yang lumayan awet, bisa pilih yang matte finish. Tapi kalau misalnya kalian pengen lipstick yang melembabkan dan gak terlalu peduli dengan ketahanannya, bisa yang satin finishnya. Oke, sekarang aku akan masuk ke lip gloss. Ini berarti adalah lipstick dengan finish yang glossy ya. Jadi di sini aku akan pakai salah satu yang aku suka, ini dari Made for Makeup, namanya, bentar agak susah ya. Gloss Balm Ink Like Air Glass Stick. Jadi yang seperti ini gloss balmnya. Aku langsung akan kasih tunjuk aja dari segi tekstur. Biasanya lip gloss ini tuh dia creamy, tapi kayak berasa lebih tebal gitu dibandingkan lipstick yang biasa. Waktu dipakai di bibir sesuai namanya langsung glossy, lembab, dan biasanya ini ada kayak kandungan-kandungan skincare-nya juga yang memang dikhususkan untuk menghidrasi bibir. Pigmentasinya, kenapa aku suka dari Made for Makeup ini, dia bener-bener pigmented, bahkan ini di warna yang shade-nya Marry Me. Ini bener-bener nude pink cool tone yang menurut aku tuh agak pucat tapi bener-bener nutup gitu di tipe pinggiran bibir aku yang gelap. Udah pasti warnanya juga secantik itu, kayak natural aja ya. Dipakai sendiri aku suka, apalagi kalau kalian suka warna-warna yang nude pink gitu. Dan finishnya udah pasti secara keunggulannya ya, dia akan menghidrasi bibir, melembabkan, biasanya dengan kandungan-kandungan skincare, kadang ada hyaluronic acid, ceramide ataupun peptide ya yang sering ada di lip product. Udah gitu pigmentasinya oke, rata-rata lip gloss sih kayak gitu ya. Tapi memang untuk kekurangannya, yang pertama dia rasanya lumayan berat karena dia tebel memang di bibir. Udah gitu juga pastinya transfer, akan nempel-nempel gitu. Kalau misalnya makan minum ini itu tuh kayak kurang bersahabat gitu ya. Karena memang fokusnya dia ini lebih ke menghidrasi bibir, jadi wajar kalau nempel-nempel. Udah gitu dari segi ketahanan nggak usah dipertanyakan, udah pasti akan kurang awet atau tidak tahan lama. Kalau misalnya kalian makan ini itu, mau makan yang biasa, makan yang berminyak, biasanya dia akan nempel-nempel dan gampang hilang. Itulah kenapa biasanya kalau lip gloss kayak gini tuh aku nggak pernah pakai untuk pergi-pergi ya, karena aku anaknya bener-bener malas touch up. Aku lebih suka pakai daily kalau misalnya lagi pengen menghidrasi bibir. So ya, lagi-lagi tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalau kalian nggak masalah transfer, bisa aja dipakai untuk daily. Dan selanjutnya adalah lip balm. Nah, untuk lip balm ini ada beberapa macam. Jadi kalau misalnya kalian cuma pengen melembabkan aja, bisa pakai yang lip balm biasa kayak gini ya. Misalnya punya aku yang Vaseline ini, dia tuh nggak ada warnanya, khusus untuk melembabkan bibir aja. Misal sebelumnya mau pakai lip matte, bisa aplikasikan ini, walaupun nanti dihapus dulu ya untuk aksen glossy-nya. Udah gitu ada juga lip balm yang berwarna. Jadi di sini aku akan bahas salah satu yang lip balm yang ada warnanya ya. Ini adalah dari Wardah yang namanya Glow Cycle Peptide Balm. Ini baru aja launching kemarin dan aku suka karena memang ada kandungan peptide yang menghidrasi. Bedanya apa dengan lip gloss? Langsung akan aku pakai di bibir aja. Nih dalam satu kali swipe dia itu teksturnya memang balm gitu ya. Tidak terlalu tebal, jadi lebih ringan dibandingkan lip gloss. Tapi pigmentasinya berbeda, jadi dia perlu kayak beberapa kali swipe gitu sampai bener-bener mengcover, bukan yang langsung pigmented gitu. Untuk finishnya hampir mirip dengan yang lip gloss tadi, tapi menurut aku ini kayak lebih ringan gitu. Waktu dikatupkan juga lembab di bibir, sama-sama menghidrasi. So, untuk keunggulannya, sudah pasti dia akan menghidrasi, melembabkan bibir ya, dengan kandungan-kandungan skincare-nya. Kalau untuk Wardah ini ada peptide-nya. Udah gitu, pastinya di situ pigmented, bisa mengcover permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Untuk kekurangannya, sudah pasti dia akan gampang transfer, karena memang ya, lip balm yang melembabkan itu biasa transfer. Dan nggak akan tahan lama. Jadi kalau misalnya dipakai makan ini itu akan rawan luntur.
Walaupun kalau misalnya kalian memang suka ya, bisa aja setelahnya di touch up. Yang pasti dibandingkan lip gloss ini teksturnya lebih ringan, udah gitu karena ada warnanya bisa dipakai pergi-pergi juga ya. Terus akhir-akhir ini juga muncul kayak semacam lip product dengan finish glossy. Tapi dia bukan lip gloss juga, jadi dia tetap lip balm. So ini antara lip balm dan lip gloss ya, yaitu adalah ini contohnya something yang CeraPlum Tinted Lip Balm. Jadi kalau dilihat dari namanya kan dia lip balm, tapi dari teksturnya, nih aku langsung akan kasih tunjuk. Memang hampir mirip Wardah tadi ya, balm, cuman dia lebih tebel. Jadi ini rasanya hampir mirip lip glossnya Matte for Makeup tadi. Tuh kalian bisa langsung lihat. Pigmentasinya langsung cover, bagus banget. Jadi ini cocok buat kalian punya tipe bibir gelap, bibir kering, itu akan bisa pakai CeraPlumnya something ini. Dan yang di sini tuh dia kayak lebih kecil ya aplikatornya. Terus untuk mengeluarkan produknya tadi kalian tinggal pencet aja kayak pakai pulpen. Dan menurut aku ini kayak inovasi aja kalau kalian pengen yang versi berbeda dari lip gloss yang biasanya. Hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku ya. Ini shade-nya adalah 02 Sorbet yang bener-bener fresh banget untuk peachy-nya. Dan pastinya keunggulannya hampir mirip lip gloss tadi, lembab di bibir, udah gitu pigmented juga, lebih pigmented daripada lip balm biasa. Dan pastinya untuk kekurangannya dia juga kurang awet. Walaupun di sini untuk kandungannya karena dia CeraPlum ya, dia itu ada kandungan ceramide-nya, jadi bisa menghidrasi bibir. So lagi-lagi tergantung kalian tuh lebih suka tekstur yang kayak gimana ya. Kalau misalnya pengen yang langsung pigmented, lembab, bisa pilih yang cenderung lip gloss atau CeraPlum ini. Kalau misalnya pengen melembabkan aja yang masih ringan, bisa pilih Wardah. Dan ke variasi lip produk selanjutnya ini adalah lip glaze. Jadi lip glaze ini tuh teksturnya hampir mirip dengan lip vinyl. Biasanya kalau namanya nggak lip glaze ya lip vinyl ya. Aku langsung akan kasih tunjuk aja. Jadi ini aku pakai dari Makeover Glaze Lock Lip Pigment pastinya. Ini lip glaze yang paling aku suka, favorit aku. Jadi biasanya lip glaze atau lip vinyl kayak gini tuh sebelum diaplikasikan harus di shake terlebih dahulu. Beberapa brand mengeluarkan yang kayak gitu ya. Tapi ada dari something yang dia tuh langsung bisa dipakai. Tapi di sini aku pakai punya makeover, jadi udah aku shake. Karena ini penting untuk bisa mencampur formulasi yang ada di dalamnya. Karena dia krim sama ada oilnya gitu loh. So kalau kita shake tuh lebih bisa tercampur merata, sehingga hasilnya kayak gini waktu dipakai di bibir. Yes, dia itu smooth banget, kayak lembab gitu. Dengan teksturnya tuh kalau bisa aku bilang dia creamy, tapi tidak seliquid yang lip gloss ya. Jadi ini kayak agak sedikit padat gitu rasanya. Pigmentasinya nggak usah diragukan, ini juga nutup banget. Shade yang aku pakai ini D04 IYK. Yang menurut aku dari segi finishnya nih sesuai dengan klaimnya glaze. Jadi dia tuh bukan yang glossy banget kayak lip gloss, tapi setelah udah ngeset tuh nanti cenderungnya dia lebih ke satin. Kayak gini hasilnya ya. Dan memang untuk lip glaze ini biasanya harus ditunggu sampai bener-bener ngeset dulu. Ada yang berapa menit, taruhlah 5 menit, 2 menit seperti itu. Kalau yang makeover ini sih nggak terlalu lama ya, 2 menit dia udah ngeset. Untuk keunggulannya sendiri pastinya dengan finish glossy yang kayak gini, dia transfer proof. So ya, ini memang formulasi yang beda dari lip gloss ataupun lip balm yang masih transfer. Ya ini kayak yang lebih canggihnya gitu, karena selain pigmented dia juga nggak akan gampang nempel-nempel. Dan ketahanannya untuk Makeover Glaze Lock Lip Pigment ini aku udah sering banget tes ketahanan, bener-bener awet. Meskipun kita makan berminyak, hilangnya juga cuma dikit di bagian tengah bibir. Jadi kayak ini jawaban buat kalian yang tipe bibirnya kering, pengen finish glossy tapi tetap awet ya, kalian wajib cobain sih untuk si makeover ini. Dan kalau dikatupkan tuh agak kayak berasa gitu, ada sedikit lengket tapi bukan yang nempel gitu. So ya itu mungkin sedikit kekurangan menurut aku, karena overall sih ini bagus kayak dari pigmentasi dan juga ketahanannya. Dan selanjutnya adalah lip cream. Sebenarnya ada 2 macam lip cream yang bakal aku bahas. Yang pertama Makeover Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream. Ini mewakili tekstur yang bener-bener matte. Ini langsung aja kan aku aplikasikan di bibir. Shade-nya P14 Peaches and Cream. Di sini dari segi pigmentasinya nggak usah diragukan. Di awal tuh dia teksturnya agak creamy kayak gini, lembab. Dan nutup banget. Tuh kalian bisa langsung lihat ya. Ini warna natural nude aja bisa cover di pinggiran bibir aku yang gelap. Dan pastinya di awal dia lembab, lama-lama akan ngeset matte kayak gini. Keunggulannya adalah yang pertama, dia ringan banget rasanya di bibir. Tuh kalian bisa langsung lihat waktu dikatupkan ya.
Udah gitu transfer proof udah pasti. Dan untuk makan makanan ini dan itu awet banget, kayak makan berminyak. Dia juga cuma hilang dikit di bagian tengahnya. Aku udah sering ya tes ketahanan. Dan untuk kekurangannya mungkin memang karena dia ini matte finish, cenderungnya akan lebih kering. Jadi lagi-lagi buat tipe bibir kering bisa menggunakan lip balm terlebih dahulu. Dan kalau misalnya kalian gak rajin scrub bibir, untuk yang tipe garis-garis bibirnya banyak, nanti dia agak memperjelas garis-garis bibir kalian. Tapi kalau aku sih nggak masalah karena aku udah biasa menggunakan lip cream ya, dan aku lip carean terus juga. So di aku sih ini nggak yang berasa kering banget, rasanya matte-nya masih nyaman. Kayak gini hasilnya, Shade Peachy Sun Cream dipakai di bibir aku, cantik banget ya. Lip cream yang kedua, kalau kalian pengen finish matte tapi nggak mau yang terlalu matte banget gitu, aku rekomendasikan pakai punya Wardah ini yang matte lip cream. Jadi teksturnya adalah dia tuh lebih creamy dan lembab di awal pakai nih, kalian bisa langsung lihat. Aku pakai shade-nya 29 Blush Shade. Dan untuk keunggulannya, pastinya dia teksturnya tidak sekering makeover tadi, kayak masih ada kelembaban di bibir. Udah gitu juga nyaman buat kalian yang punya garis-garis bibir banyak. Ini juga hasilnya kayak masih bagus ya, nggak memperjelas. Tapi memang untuk kekurangannya dia lebih lama ngeset matte-nya. Jadi nih kalian bisa langsung lihat masih transfer di tangan aku. So kita kayak perlu nunggu sampai bener-bener set baru bisa makan ini dan itu. Ketahanannya beda ya, ini kurang awet menurut aku. Jadi karena memang dia matte-nya tuh masih cenderung melembabkan, untuk ketahanannya makan makanan berminyak bisa langsung hilang gitu di bagian tengahnya. Selanjutnya ini salah satu tekstur yang kalau kalian nggak pengen matte banget tapi nggak pengen glossy dengan tekstur yang masih nyaman, yaitu adalah lip velvet. Aku akan pakai salah satu lip velvet yang aku suka dari Peripera, yang Ink Velvet, ini shade 22 ya. Yang secara teksturnya dia ini sesuai namanya, velvet lembut mousse gitu. Jadi untuk lip velvet atau lip mousse biasanya teksturnya sama kayak gini, yang masih berasa ringan. Tuh kalian bisa langsung lihat aja, smooth banget dipakai di bibir aku. Dia ini lembab rasanya di bibir. Dan setelah udah ngeset, cenderungnya lebih ke powdery gitu di bibirnya rasanya ya. Dan pastinya juga berasa ringan. Dan untuk keunggulannya sendiri, selain tadi ya dia velvety lembut yang nyaman, yang kedua dia ini juga setelah udah ngeset ringan di bibir, cenderungnya lebih ke powdery. Jadi waktu dikatupkan tuh kayak nyaris nggak pakai apa-apa gitu di bibir. Dan untuk pigmentasinya dia juga bagus. Udah gitu untuk kekurangannya sendiri memang dia tidak seawet lip cream. Jadi kalau untuk makan makanan yang berminyak akan luntur juga nih di bagian tengah bibirnya. Cuman ada beberapa lip velvet termasuk yang dari Peripera ini dia meninggalkan stain nih. Aku akan hapus ya. Kalian bisa lihat tuh kelihatan ya stainnya di bibir aku masih ada kayak semburat pinkish gitu. So ini tergantung kalian tuh pilih lip velvet yang kayak gimana karena macem-macem ya. Yang pasti kalau misalnya kalian pengen tekstur yang nyaman, lembab, udah gitu lembut di bibir. Dan satu lagi keunggulannya, ngeblurin garis-garis bibir, jadi kelihatan smooth gitu di bibirnya. Kalian bisa cobain yang lip velvetnya ini. Jenis lip produk yang terakhir adalah lip tint. Ini sebenarnya variannya banyak banget ya, tapi aku pilih semua lip tint yang aku suka, pastinya dari Makeover X Yanchen yang Glassy Lip Lacquer. Ini memang namanya lip lacquer, tapi finishnya kayak lip tint gitu, langsung akan aku pakai ya. Salah satu keunggulannya yang pertama adalah dari segi teksturnya, dia ini watery gel yang ringan banget tuh. Dipakai di bibir aku kayak bener-bener nyaman, udah gitu ringan dan juga lembab. Finishnya dia tuh nggak terlalu glossy, tapi berasanya lembab di bibir dan kayak ada base oilnya gitu. Ini juga salah satu keunggulan ya. Walaupun memang untuk kekurangannya, kalau misalnya untuk makan makanan udah pasti dia luntur, tapi yes, jangan khawatir, dia ada stainnya di bibir, jadi memudarnya bakal kelihatan cantik. Oh ya, satu lagi untuk keunggulannya, dengan finish glossy ringan kayak gini, dia juga transfer proof. Itulah kenapa kalau misalnya kalian pakai masker, makan ini itu, dia nggak akan gampang nempel-nempel. So, untuk tekstur lip tint ini akan cocok buat kalian yang pengen lip produk dengan tekstur yang ringan di bibir, nyaman, lembab, tapi tetap meninggalkan stain. Sehingga kayak hilangnya tuh nggak yang bolong di tengah gitu loh, kayak kita pakai lip cream atau lip velvet. Tapi dia memudarnya akan kelihatan lebih cantik. Walaupun untuk jenis lip tint ini juga banyak ya, kadang karena dia nge-stain itu agak membuat bibir aku kering. Jadi memang dari semuanya yang paling aku suka adalah dari Makeover X Yanchen ini. Oke, itu tadi ya untuk perbedaan
perbedaan dari semua lip product, jenis-jenisnya kayak gimana. Semoga seperti biasa video ini bisa bermanfaat dan membantu buat kalian, khususnya kalau kalian belum tahu nih beda dari masing-masing lip product tuh kayak gimana. Semoga kali ini bisa bermanfaat dan kalian bisa lebih tahu nih tekstur yang kayak gimana sih yang kalian suka. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye.